Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Atami dalam mata kuliah Kajian Gender dalam Pembelajaran IPS. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang konstruksi sosial. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketidakadilan gender. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu keadilan? Keadilan adalah sesuatu yang berimbang, tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagiannya, sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis. Keadilan tidak harus bermakna sama persis dan persis sama atau sama berat dan berat sama. Dengan demikian, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini bukanlah suatu ketidakadilan selama tidak melahirkan subordinasi, marginalisasi, dan bentuk-bentuk manifestasi keadilan gender lainnya. Selanjutnya, ada konsep ketidakadilan gender, yaitu suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, mereka bebas memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari proses pembangunan. Nah, ada keadilan, ada juga kondisi terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. Secara sederhana, ketidakadilan gender adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender. Karenanya, ketidakadilan gender lebih merupakan ideologi, sistem, dan struktur di mana baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh dari ketidakadilan gender. Yang pertama, perempuan lembut dan bersifat emosional. Yang kedua, tidak perlu menjadi pemimpin sebuah institusi. Pekerjaan utama perempuan itu di rumah. Laki-laki berwatak tegas dan rasional. Dan yang terakhir, laki-laki cocok menjadi pemimpin dan tidak pantas kerja di rumah dan memasak. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur di mana baik itu perempuan maupun laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut. Ada 5 bentuk ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip, dan kekerasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu marginalisasi. Artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Proses marginalisasi disebut juga sebagai proses pemiskinan, seringkali menimpa laki-laki dan perempuan di sebuah negara karena berbagai peristiwa. Misalnya, ada bencana alam, konflik bersenjata, penggusuran, atau bahkan kebijakan dari pembangunan itu sendiri. Yang kedua yaitu subordinasi. Adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin tertentu lebih rendah daripada jenis kelamin yang lainnya. Salah satu bentuk subordinasi adalah mengurus pekerjaan rumah tangga dianggap kodrat perempuan, sedangkan laki-laki lebih bebas untuk memilih pekerjaannya. Yang ketiga yaitu beban ganda. Adanya anggapan bahwa perempuan secara alamiah memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh, dan rajin, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya,
Banyak perempuan yang harus bekerja keras dan dalam waktu yang lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya, serta menjaga kelangsungan sumber-sumber tenaga kerja produktif dimulai dari menyapu, mengepel, mencuci, memasak, sampai ke mencari air dan memelihara anak. Selanjutnya yaitu stereotip. Stereotip adalah pemberian citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Contohnya adalah dari bentuk kekerasan adalah adanya kasus KDRT yang marak terjadi ya. Nah, dari berbagai hal yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menipiskan ketidakadilan gender diperlukan suatu proses pendidikan gender sehingga ketidakadilan gender di masa depan tidak akan terjadi lagi karena semakin banyak yang mengerti tentang konsep gender itu sendiri. Itu tadi penjelasan perkuliahan kali ini tentang ketidakadilan gender. Semoga kita dapat memahami dan paham bagaimana harus mensikapi ketidakadilan gender ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.